Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajrina Rahmat, NIM 18031154. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran dan tujuan anggaran. Yang dimaksud dengan business budget atau anggaran budget adalah rencana yang disusun secara sistematis yang mencakup semua kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam suatu moneter dan berlaku untuk periode tertentu yang akan datang. Anggaran yang fleksibel merupakan bentuk anggaran yang dirancang untuk mencakup berbagai kegiatan dan dapat digunakan untuk membuat anggaran untuk beberapa tingkat biaya dan kisaran yang dapat dibandingkan dengan biaya aktual yang dikeluarkan. Adapun tujuan anggaran ada 5, yaitu 1. Untuk menyatakan harapan atau tujuan perusahaan dengan jelas, dengan format dan formal, sehingga mencegah kebingungan dan memberikan arahan terhadap apa yang ingin dicapai manajemen. Kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak terkait sehingga anggaran dapat dipahami, didukung, dan diimplementasikan. Yang ketiga, memberikan rencana kegiatan yang terinci dengan tujuan mengurangi ketidakpastian dan memberikan arah yang jelas kepada individu dan kelompok dalam upaya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan diambil untuk memaksimalkan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan pengukuran dan pengendalian kinerja individu dan kelompok dan memberikan informasi yang mendasari kebutuhan tindakan korektif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi lanjutan dari teman saya, yaitu pengertian rencana anggaran biaya dan contoh anggaran biaya. Rencana anggaran biaya merupakan perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan baik bisnis maupun proyek. Dalam beberapa bisnis proyek atau event, perencanaan anggaran merupakan dokumen yang wajib ada untuk melihat besaran biaya yang akan digunakan. Perencanaan perlu dilakukan untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan sehingga keuangan lebih terarah. Pada pelaksanaan proyek, misalnya rencana anggaran biaya ini menjadi dasar apakah kontraktor bisa memberikan penawaran atau tidak. Semakin menjanjikan rencana yang dibuat akan kontraktor tentu akan semakin tertarik untuk memberikan penawarannya. Rencana anggaran sudah meliputi tahap perencanaan pemilihan material dan berbagai biaya lainnya seperti upah pekerja dan biaya pengerjaan proyek. Bahkan bisnis atau event yang dijalankan tanpa adanya perencanaan anggaran yang rinci. Berikut contoh sederhana rencana anggaran, yaitu bagi yang masih bingung dengan rencana anggaran biaya RAP yang bisa diterapkan dalam berbagai kegiatan, yaitu 1. RAP atau RAP jalanan. Proyek jalanan merupakan salah satu kegiatan yang memerlukan dokumen RAP yang juga merupakan rencana awal proyek. Tujuan utama dokumen ini tidak lain adalah untuk meminimalkan kemungkinan adanya hambatan pembiayaan pada saat perjalanan pengerjaan proyek. Adanya RAP untuk proyek jalan ini juga bisa membuat kualitas proyek yang dibangun memenuhi standar kualitas. Dalam prosesnya, seseorang tentu perlu mempertimbangkan bahan material yang digunakan agar memenuhi standar. Untuk membuat RAP jalan hanya ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yakni ketersediaan bahan, alat, dan tenaga kerja. Untuk mempermudah, gunakan tabel agar catatan lebih rapi dan terorganisir. Terakhir, perhitungan biaya tenaga kerja yang digunakan selama proses pengerjaan dengan menjumlah banyak tenaga kerja yang digunakan. Untuk lebih mudah menentukan upah, cari besaran upah untuk pekerjaan jalan yang berlaku di wilayah tersebut. Kedua, RAP event. Jika proyek jalan, Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Di dalam kelompok anggaran ini dibedakan menjadi anggaran biaya terukur dan anggaran biaya diskresioner. Pertama, anggaran biaya terukur dirancang untuk mengukur efisiensi dan manajer operasional memikul tanggung jawab penuh atas tercapainya sasaran yang dianggarkan. Sedangkan anggaran biaya
diskresioner, tidak dirancang untuk mengukur efisiensi dan penyusunan anggaran, bertanggung jawab untuk membelanjakan jumlah yang ditetapkan. Kelompok anggaran biaya ini dapat dipilih menjadi pertama, anggaran biaya bahan baku adalah rencana besarnya biaya bahan baku yang dikeluarkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah rencana besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Ketiga, anggaran biaya overhead adalah rencana besarnya biaya produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Anggaran ini mencakup anggaran biaya bahan penolong, anggaran biaya tenaga kerja penolong, dan anggaran biaya pabrikas. Keempat, anggaran biaya pemasaran adalah rencana tentang besarnya biaya distribusi yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan produknya. Anggaran biaya ini mencakup anggaran biaya iklan, biaya angkut penjualan, gaji, dan komisi wiraniaga. Kelima, anggaran biaya administrasi dan umum adalah biaya yang direncanakan untuk operasi kantor administrasi di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran ini mencakup biaya anggaran listrik, air, telepon, gaji, pegawai, dan biaya bunga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah, NIM 180311082. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Materi yang saya bawakan yaitu analisis penyimpangan atau variance analysis. Selisih atau variance adalah penyimpangan biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Penyimpangan yang terjadi dapat melebihi batas yang telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga membutuhkan suatu analisis untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan tersebut. Analisis varians biaya adalah perbandingan dari kuantitas input aktual dan harga dengan standar kuantitas input dan harga. Varians yang terjadi dapat menguntungkan dan tidak menguntungkan. Varians menguntungkan atau favorable terjadi apabila biaya sesungguhnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya standar. Sedangkan varians tidak menguntungkan atau unfavorable terjadi apabila biaya sesungguhnya lebih besar dibandingkan dengan biaya standar. Analisis varians mencakup 3 elemen, yaitu varians terhadap biaya bahan baku, varians terhadap tenaga kerja langsung, dan varians terhadap biaya overhead pabrik. Analisis varians penting dilakukan karena dapat digunakan untuk mengetahui berbagai macam penyebab terjadinya selisih antara biaya yang telah ditetapkan dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan atau biaya sesungguhnya. Sehingga hasil dari analisis tersebut dapat mempermudah manajemen dalam menentukan tindakan untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Salah satu cara yang tepat dapat digunakan untuk mengetahui apakah anggaran telah berfungsi dengan baik, sehingga alat pengendaliannya adalah dengan menggunakan analisis varians yang membandingkan antara biaya yang dianggarkan dengan realisasinya. Jika terjadi penyimpangan anggaran yang lebih besar dari yang telah dianggarkan, maka hal tersebut harus ditelusuri penyebabnya. Kemudian diambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk memperbaiki selisih yang sifatnya tidak menguntungkan. Analisis penyimpangan ini terbagi atas 3 macam, yaitu analisis varians biaya bahan baku. Analisis varians biaya bahan baku menurut Shimamura ini terjadi apabila jumlah biaya bahan baku yang sesungguhnya dikeluarkan berbeda dengan jumlah biaya yang ditetapkan sebelumnya dalam anggaran biaya bahan baku langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis varian biaya tenaga kerja langsung. Varian biaya tenaga kerja langsung terjadi karena biaya tenaga kerja langsung yang sesungguhnya tidak sesuai dengan jumlah biaya tenaga kerja langsung yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dalam analisis varian biaya tenaga kerja langsung ada 2 macam analisis yang digunakan, yaitu yang pertama adalah analisis tarif tenaga kerja,
Yang kedua, selisih efisiensi tenaga kerja. Yang pertama adalah selisih tarif tenaga kerja. Selisih ini terjadi apabila tarif upah yang sesungguhnya terjadi berbeda dengan tarif upah yang dianggarkan. Yang bagian B, selisih ini terjadi apabila waktu sesungguhnya yang digunakan tenaga kerja berbeda dengan waktu yang telah dianggarkan. Yang ketiga yaitu analisis biaya varian overhead atau BOP. Menurut Navarin, analisis ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya varian pengaturan overhead. Metode yang digunakan dalam menghitung varian BOP adalah ada 3. Yang pertama adalah selisih pengukuran atau sama dengan BOP sesungguhnya dikurang dalam kurun BOP tetap pada kapasitas normal ditambah BOP variabel yang dianggarkan pada jam kerja sesungguhnya. Yang bagian B adalah selisih kapitalis, yaitu kapasitas normal dikurang kapasitas sesungguhnya dikali tarif BOP tetap. Yang bagian C yaitu selisih efisiensi, yaitu jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya dikali tarif BOP total. Terima kasih.